Usai Korea Utara disebut-sebut telah mengirim pasukan untuk membantu Rusia berperang melawan Ukraina. Kini pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dikabarkan telah kembali mengunjungi pangkalan rudal nuklirnya untuk memastikan kesiapan menghadapi ancaman nuklir barat. Menurut laporan Korea Central News Agency yang kami kutip pada 25 Oktober 2024, Kim Jong-un menyebut bahwa peningkatan kekuatan nuklir Amerika Serikat dianggap sebagai ancaman yang terus tumbuh bagi negaranya dan menegaskan jika ancaman dari Amerika Serikat memaksa Korea Utara untuk mempertahankan postur pertahanan militernya yang semakin kuat. Sementara dalam kunjungan Kim Jong-un ke pangkalan rudal strategis Korea Utara, ia juga menekankan pentingnya modernisasi militer, terutama rudal strategis, sebagai bagian utama dari pertahanan nasional di masa depan. Namun kunjungan Kim Jong-un kali ini tampaknya berbeda sebab dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan Korea Utara dengan Korea Selatan dan sekutunya, di mana Seoul menuduh Pyongyang mengirim pasukan untuk membantu Rusia di Ukraina, meskipun klaim tersebut telah dibantah oleh Korea Utara. Selain itu, di tengah memanasnya situasi antara Korea Utara dan Korea Selatan, Kim Jong-un bahkan telah memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan beberapa jalur penghubung Korea Selatan dan Korea Utara. Sementara penasihat keamanan nasional Korea Selatan, yaitu Shin Woo-sing, bersama dengan Kepala Biro Keamanan Nasional Polandia, Jack Siwera, menyatakan jika keprihatinannya atas kerjasama militer antara Korea Utara dan Rusia yang terus meningkatkan ketegangan di wilayah Ukraina. Sementara di sisi lain, di tengah dukungan Korea Utara terhadap perang Ukraina-Rusia, pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dikabarkan jika telah memerintahkan agar kekuatan senjata nuklir negaranya terus berada dalam kondisi siaga tinggi. Kim menyampaikan seruan ini saat mengunjungi pangkalan rudal strategis Korea Utara, di mana didampingi oleh pejabat tinggi dan adiknya, yaitu Kim Yo-jong, seperti dilaporkan oleh media pemerintahan Korea Utara, KCNA, pada 23 Oktober 2024 kemarin. Selama inspeksi tersebut, Kim mengevaluasi kesiapan pasukan penangkal strategis negaranya, dan ia memeriksa kemampuan operasional dan fungsi utama fasilitas peluncur rudal strategis militer Korea Utara. Dalam kunjungannya di pangkalan rudal nuklir, Kim Jong-un memuji pasukan rudal strategis tersebut sebagai pilar utama strategi pertahanan nasional Korea Utara, dan ia menekankan pentingnya memprioritaskan serta modernisasi kekuatan militer Korea Utara sebagai bagian dari tujuan yang lebih luas untuk memperkuat kemampuan alutsista strategis negara tersebut. Selain itu, Kim Jong-un menegaskan jika kekuatan rudal strategis adalah kekuatan inti yang memainkan peran penting dalam penangkalan perang Korea Utara. Ia juga menekankan jika hal tersebut adalah prinsip penting dari strategi pembangunan pertahanan nasional yang selalu dijaga oleh Partai Pekerja Korea, di mana modernisasi teknis dari keseluruhan angkatan bersenjata akan terus diprioritaskan dengan fokus pada kekuatan rudal strategis di masa depan. Bahkan dalam kunjungan Presiden Korea Utara tersebut, Kim Jong-un menekankan pentingnya modernisasi dan memperkuat pangkalan rudal strategis, serta memastikan kesiapan penuh untuk menghadapi berbagai situasi peperangan, termasuk memberikan serangan balik strategis terhadap musuh Korea Utara. Namun melalui pernyataan Kim Jong-un, dapat kita ketahui jika siapa ancaman musuh Korea Utara yang sebenarnya, di mana Kim Jong-un telah menyampaikan pernyataan dalam beberapa kesempatan terakhir, dengan menyatakan bahwa kehadiran nuklir strategis Amerika Serikat yang terus meningkat akan semakin mengancam lingkungan keamanan Republik Demokratik Rakyat Korea. Karena menganggap Amerika Serikat sebagai ancaman serius bagi stabilitas Korea Utara, sehingga Kim Jong-un mendesak Korea Utara untuk memperkuat kemampuan penangkal serangan musuh dan meningkatkan kesiapan pasukan nuklirnya secara menyeluruh. Pernyataan Kim Jong-un tersebut muncul setelah Korea Selatan mengklaim bahwa Korea Utara telah mengirim setidaknya 1.500 tentara ke Rusia
yang diduga terkait dengan perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Sementara pada 22 Oktober 2024 kemarin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan 2 brigade militer untuk mendukung Rusia. Walaupun hingga kini Korea Utara maupun Rusia belum memberikan tanggapan atas klaim tersebut. Sementara menurut beberapa laporan yang dibuat oleh Panglima Tertinggi Syrskyi mengenai situasi garis depan mereka dan prospeknya dalam waktu dekat, bahwa secara khusus Ukraina mendapat informasi bahwa 2 unit personil militer dari Korea Utara sedang dilatih. Bahkan mungkin 2 brigade yang masing-masing beranggotakan 6.000 orang, sebagaimana yang telah disampaikan Zelensky dalam pidatonya tersebut. Di sisi lain, Kepala Direktorat Utama Intelijen Ukraina juga telah mengatakan pada surat kabar Amerika Serikat The Washington bahwa Kiev memperkirakan pasukan Korea Utara akan muncul pada 23 Oktober 2024 di wilayah Kursk Selatan Rusia, tempat pasukan Ukraina melancarkan serangan pada Agustus 2024. Namun yang juga kini menjadi sorotan, yaitu rencana Rusia yang akan menggunakan senjata nuklir yang bisa berdampak pada Perang Dunia Ketiga yang semakin meluas di wilayah Eropa. Hal itu sebagaimana beberapa sumber media terkait yang kami kutip pada 25 Oktober, bahwa jika Barat menyetujui penggunaan rudal jarak jauh oleh militer Ukraina, Rusia dikabarkan sudah siap memberlakukan tindakan balasan, sebagaimana pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Kami sudah berhenti mengikuti topik ini sejak Presiden Putin menyatakan apa yang akan kami lakukan dan apa kesimpulan yang akan kami ambil jika keputusan tersebut diambil, ujar Lavrov mengutip dari media TASS pada 25 Oktober 2024. Selain itu, Menlu Rusia juga menegaskan bahwa jika keputusan telah dibuat Barat untuk memasuk rudal jarak jauh untuk menyerang Rusia lebih jauh lagi, maka Rusia akan langsung memperlakukan penggunaan senjata nuklir untuk menyerang musuh mereka. Sebelumnya, keputusan Rusia ini merujuk pada tanggapan nuklir Rusia terhadap serangan apapun di dalam wilayah Rusia yang didukung atau dilakukan oleh negara berkekuatan nuklir. Sementara di sisi lain, pengerahan ribuan pasukan Korea Utara ke Rusia disebut jika kemungkinan besar akan dikerahkan ke medan pertempuran setelah menyelesaikan pelatihan adaptasi mereka di wilayah Rusia. Sebelumnya, pada 16 Oktober 2024, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyampaikan kepada parlemen Ukraina bahwa sebuah peta jalan untuk mengalahkan agresi Rusia yang dijuluki rencana kemenangan yang dirincinya telah dirahasiakan oleh Kiev. Selain itu, Zelensky memberitahu anggota parlemen negaranya bahwa 3 serangkai Rusia, Iran, dan Korea Utara sedang berperang dengan Ukraina, dan Kiev melihat semakin meningkatnya aliansi antara Rusia dan seperti Korea Utara. Pengerahan pasukan bantuan untuk Rusia disebut oleh Volodymyr Zelensky jika bukan lagi sekedar tentang transfer senjata, tetapi sebenarnya ini tentang pemindahan orang dari Korea Utara ke pasukan militer pendudukan. Di sisi lain, Iran sendiri telah memberikan bantuan militer kepada Rusia selama lebih dari 2 tahun, termasuk pesawat nirawak Shahed yang mematikan yang digunakan dalam serangan berkelompok terhadap Ukraina.